Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Madiopuro menggelar aksi demonstrasi mendesak Wali Kota Malang untuk segera melakukan mutasi terhadap Lurah Madiopuro Sukendari. Warga mendesak agar Lurah Madiopuro segera diganti karena mempersulit warga dalam pengurusan administrasi serta tidak humanis dalam melayani masyarakat. Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Madiopuro atau FSMM dengan membawa spanduk berisi tuntutan menggelar aksi demonstrasi di Jalan Danau Jongge, Kedung Kandang, Kota Malang. Dalam aksi tersebut, masyarakat FSMM menagih janji Pemkot Malang untuk melakukan mutasi terhadap Lurah Madiopuro Sukendari. Masyarakat dalam orasinya menilai bahwa Lurah Madiopuro Sukendari tidak humanis saat memberikan pelayanan kepada warganya. Bahkan Lurah Sukendari juga dinilai mempersulit warga dalam pengurusan berkas administrasi. Tantri, salah satu warga yang ikut melakukan aksi demonstrasi tersebut mengaku bahwa pelayanan berkas administrasi selalu dipersulit oleh Lurah Sukendari. Dirinya bahkan sampai bolak-balik ke kantor kelurahan untuk mengurus berkas yang dibutuhkan, namun tidak segera dilayani oleh Lurah Sukendari. Ada kekurangan itu ya, harus ya ini kurang ini gitu. Kita itu bolak-balik ke kelurahan gitu loh. Waktu itu ngurus apa? Yang ngurus kematian juga surat waris gitu. Contohnya surat waris itu yang dipersulit. Ya, waris. Surat waris itu enggak dipermudah, tapi dipersulit memang. Kurang praktis ya. Ujung-ujungnya kayak formatnya gitu ya, formatnya keliru. Nggak langsung diperiksa. Jadi petugas kelurahannya ke Bulurah suruh meriksa, biasanya ditaruh di meja katanya gitu. Nah, diperiksa dulu, diketik lagi gitu. Sampai berapa kali kemarin itu? 4 kali mungkin. Hari Jumat itu tunggu sampai mulai jam 7 sampai habis Jumatan tidak selesai, sampai saya nyanggong Pak RW minta stempel masih keliru juga, akhirnya hari Senin baru bisa. Padahal waktu itu di notaris itu katanya yang bisa mengeluarkan itu pihak kelurahan. Ya. Sementara Fadol Ramadan, koordinator aksi, mengatakan bahwa aksi ini merupakan puncak kekecewaan warga setelah adanya upaya melayangkan surat audiensi kepada Wali Kota Malang, namun sejauh ini belum ada tanggapan. Koordinator aksi juga berharap agar Wali Kota Malang dapat mendengar suara hati dari masyarakat Madiopuro yang mengeluhkan pelayanan dari lurah yang mempersulit warganya. Untuk itu, Wali Kota Malang diminta untuk segera melakukan mutasi terhadap Lurah Madiopuro dan mengganti dengan lurah yang baru yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sementara upaya untuk mengganti Lurah Madiopuro Sukendari terus dilakukan oleh Forum Suara Masyarakat Madiopuro. Selain mendatangi Inspektorat dan Komisi A DPRD Kota Malang, warga juga akan melaporkan ke Ombudsman RI. Karena kami sudah melayangkan surat mulai tanggal 1, mulai tanggal 4 ke eksekutif, lalu responnya juga hanya semacam itu aja ya. Terus kemarin tanggal 25 saya juga sudah mengirimkan permohonan audiensi dengan wali kota juga tidak ada respon semacam itu. Jenengan juga tahu sendiri warga keluh kesahnya tentang pelayanan publik dari Lurah Madiopuro hanya semacam itu. Ya, makanya kami dari Forum Suara Masyarakat Madiopuro memohon kepada Pemkot Malang untuk sekiranya bisa mendengar suara hati jerit masyarakat yang pelayanan publiknya terganggu ini. Mohon Lurah Madiopuro ini segera dievaluasi. Mohon Kelurahan Madiopuro ini diberikan pengganti lurah yang mumpuni, yang bisa mengayomi warganya, yang pelayanannya bisa cepat. Nggak seperti tadi, seperti ibu-ibu tadi atur bahwa pelayanan surat harus bolak-balik sampai 4 kali, menunggu mulai dari jam 7 sampai jam 12 sampai kembali lagi. Kan ini kan pelayanan publik sangat-sangat terganggu masyarakat, kan gitu. Simon Alvedo melaporkan. Mengantisipasi masuknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kota Malang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang melakukan pemeriksaan kesehatan sapi dan kambing di Kota Malang. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memastikan semua sapi dan kambing yang ada di Kota Malang tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku.
Pemeriksaan sapi dan kambing yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang bersama Kepolisian Polresta Malang Kota berlangsung di wilayah Kelurahan Arjo, Winangun, Kedung Kandang, Kota Malang. Di mana sejumlah dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang yang diturunkan memeriksa puluhan ekor sapi dan kambing milik para peternak di wilayah Kedung Kandang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Sri Winarni mengatakan, sampai saat ini di kalangan peternak belum ditemukan adanya hewan yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Meski belum ditemukan, namun Dinas Pertanian terus melakukan sosialisasi terhadap petani, agar apabila ada indikasi adanya penyakit mulut dan kuku, segera dilaporkan ke Dinas Pertanian. Tetapi kami terus melakukan edukasi dan sosialisasi juga kepada peternak apabila ada tanda-tanda klinis yang sudah kami sampaikan agar segera menghubungi petugas kami di bidang peternakan agar segera kami bisa lakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan. Berdasarkan laporan dari bidang peternakan dari para jagal memang ada penurunan permintaan terkait daging sekitar 10% untuk konsumsi di Kota Malang. Mungkin ya terkait dengan adanya isu terkait dengan wabah PMK ini di Kota Malang. Makanya semoga apa yang kita lakukan di Kota Malang bebas sehingga nanti untuk konsumsi itu juga tetap bisa kita pertahankan. Wibowo, salah satu petani yang memiliki puluhan ekor kambing, mengatakan bahwa menjelang Idul Adha adanya ternak yang akan masuk untuk sementara ditahan. Jika ada yang sudah masuk dilakukan karantina untuk waktu tertentu. Hal ini untuk meminimalisir adanya bakteri yang menulari ternak milik mereka. Pemeriksaan hewan berupa sapi dan kambing akan terus dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Malang guna mengantisipasi masuknya penyakit kuku dan mulut di Kota Malang. Sementara untuk kalau kita mau ada hewan masuk dari luar, sementara kita tahan dulu. Kalaupun ada, nanti kita ada treatment sendiri. Jadi kita karantina hewan itu, kita kasih disinfektan dan lain-lain sesuai dengan anjuran dari Dinas Peternakan. Mas, padahal sebelum-sebelumnya juga sudah dilakukan treatment kebersihan seperti itu kan sudah dilakukan ya Mas ya? Ya, memang treatment itu selalu kita lakukan karena untuk meminimalisir bau, bakteri dan lain-lain yang ada di kandang gitu. Jadi untuk wabah PMK ini, jadi kita juga tidak begitu khawatir karena apa? Karena kita secara kandang bersih, bahkan setiap hari kita bersihkan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat adanya penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi, berdampak pada permintaan daging sapi di kalangan pedagang. Para pedagang daging sapi mengaku semenjak maraknya wabah penyakit mulut dan kuku, permintaan daging sapi konsumen menurun drastis. Sejumlah pedagang daging sapi di Pasar Besar Kota Malang merasa khawatir karena permintaan daging sapi dari konsumen menurun sejak beberapa hari terakhir. Turunnya permintaan daging sapi dari konsumen ini salah satu penyebabnya yakni adanya wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak milik para peternak. Maria Ulfa, salah satu pedagang yang menjual sapi di Pasar Besar, mengatakan bahwa adanya wabah PMK sangat berdampak pada penjualan daging sapi, di mana sebelum adanya wabah PMK dirinya bisa menjual 100 kg daging sapi per hari. Namun pasca adanya wabah tersebut, dirinya hanya mampu menjual 50 hingga 75 kg per hari. Pedagang juga merasa khawatir karena setiap tahun selalu ada penyakit yang muncul menjelang Idul Adha. Pedagang berharap agar wabah PMK segera diatasi sehingga penjualan daging sapi di kalangan pedagang kembali normal. Apakah akhirnya berpengaruh pada penjualan daging sapi? Ya pengaruh kan. Menurun tuh penjualannya? Ya ada turunnya, pasti ada turunnya. Berkurang lah. Ini mau beli sapi buat kurban juga sudah gak jadi, malah gak jadi tuh. Sehari biasanya bisa jual berapa, sekarang turun berapa? Rata-rata? Ya, rata-rata ya enggak itu. Saya biasanya ya cuma satu itu enggak habis gitu aja. Satu kuintal apa satu ya, ekor? Satu ekor itu nggak mungkin habis dalam satu hari itu buat pedagang satu ini loh. Satu maksudnya satu orang gitu ya. Kalau banyak orang pasti banyak kurangnya. Tapi kalau saya satu nggak habis.
Biasanya habis manten ya, sekarang ya musimnya manten kan mulai sawal-sawal ini ada manten. Ada pengaruh itu malah dagingnya nggak dipakai. Berkurang. Cuma laku berapa Bu sehari rata-rata? Ini aku ya 1 kintal ya, 1 kintal itu berkurang. Sudah ada pengurangan kayak catering kayak rantangan itu sudah ngurangi. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, sebanyak 12 ton minyak goreng curah bersubsidi kembali disalurkan DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Kota Batu, bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. Penyaluran minyak goreng bersubsidi ini untuk membantu keberlangsungan usaha para pedagang kaki lima akibat masih tingginya harga minyak goreng. Penyaluran minyak goreng ini mendapatkan pengamanan dari jajaran Polres Batu. Beginilah yang terlihat di depan kantor Sekretariat DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Kota Batu, Jalan Kapten Ibnu Sisir, Kota Batu. Pendistribusian minyak goreng curah bersubsidi tahap keempat ini disambut positif para pedagang kaki lima di Kota Batu. Pendistribusian minyak goreng curah ini sangat membantu para pedagang kaki lima karena harganya yang terjangkau untuk kelangsungan usaha mereka. Penyaluran minyak goreng curah ini dilaksanakan merupakan hasil kerjasama DPD APKLI Kota Batu dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu. Pada kegiatan penyaluran minyak goreng bersubsidi ini mendapatkan pengamanan dari jajaran Polres Batu untuk memastikan kelancaran proses penyaluran minyak goreng. Untuk harga minyak goreng curah per liter dipatok Rp14.400 dan Rp15.500 per kilogram. Menurut Ketua DPD APKLI Kota Batu menjelaskan, penyaluran minyak goreng curah ini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab DPD APKLI Kota Batu akan kelangsungan para pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu, khususnya kepada para anggota APKLI Kota Batu. Di lokasi terlihat para PKL melalui paguyuban masing-masing mendapatkan jatah minyak goreng curah bersubsidi sehingga proses pendistribusian tidak terjadi kerumunan. Jerigen minyak goreng yang sudah diisi dimasukkan ke dalam gudang, selanjutnya diambil oleh paguyuban masing-masing. Para PKL berharap kegiatan pendistribusian minyak goreng ini akan berkelanjutan agar kelangsungan usaha para PKL bisa berkesinambungan dan tidak terkendala dengan ketersediaan minyak goreng curah khususnya. Pada hari ini, APKLI DPD Kota Batu mengadakan pendistribusian minyak goreng curah sebanyak 12 ton yang saat ini tetap kita berikan kepada 7 paguyuban pedagang kaki lima yang ada di Kota Batu sebanyak 241 orang. Jadi kami pastikan bahwa mereka adalah pedagang kaki lima yang sudah bergabung di Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia DPD Kota Batu. Kami sampaikan juga bahwa harga tetap masih mengikuti harga edaran tertinggi yaitu sebesar Rp15.500 per kilo. Jadi mohon untuk warga juga lebih bijak memahami. Ini adalah ukuran per kilo, jadi bukan per liter. Kalau per liter itu 14.000. Jadi ini adalah kilogram. Dan ini diberikan kepada khususnya adalah pelaku usaha atau boleh lebih lengkapnya lagi adalah UMKM yang meliputi usaha penggorengan. Jadi ini adalah minyak curah bersubsidi yang kita mengikuti daripada Kemendak. Itu yang perlu kami sampaikan dan juga terima kasih kepada Diskoperindak yang sudah memberikan kepercayaan kepada APKLI DPD Kota Batu dan kepada Kapolres juga, kepada Polsek dan seluruh jajaran yang mendukung untuk pendistribusian minyak curah bersubsidi ini. Terima kasih. Dwi Cahyono melaporkan. Terima kasih Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebanyak 314 wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Unisma periode 67 tahun akademik 2021-2022 dilepas secara resmi oleh Dekan FEB Unisma Nurdiana SEMSI pada prosesi pelepasan dan tasyakuran tahun 2022.
Pada kegiatan tersebut, juga diberikan penghargaan kepada lulusan terbaik, bertempat di Gedung Pasca Sarjana Lantai 7 Unisma. Kegiatan pelepasan dan tasyakuran wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma periode 67 tahun akademik 2021-2022 yang telah mengikuti yudisium September 2021 sampai Maret 2022. Sebanyak 314 wisudawan dari 3 program studi secara resmi dilepas oleh Dekan FEB Unisma Nurdiana SEMSI. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dekan FEB Unisma Nurdiana SEMSI beserta para wakil dekan, para ketua jurusan serta para mahasiswa FEB Unisma yang hadir di Gedung Pasca Sarjana Lantai 7 Unisma. Acara diawali dengan penampilan sebuah tarian yang dibawakan oleh para mahasiswa FEB Unisma dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Syubhanul Waton. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan SK kelulusan oleh Wakil Dekan 1 Afifuddin SEMSHAK tentang wisudawan-wisudawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma dan lulusan terbaik serta lulusan berprestasi. Pada kegiatan pelepasan dan tasyakuran ini, wisudawan FEB Unisma ini untuk lulusan terbaik Prodi Manajemen Niken Resanti dengan IPK 4,00, Eva Rudiana dengan IPK 4,00, dan Ahmad Kasyas dengan IPK 4,00. Sementara untuk Prodi Akuntansi, lulusan terbaik diraih 5 lulusan, yaitu Andre Bayu Pratama, Normala Sari, Kumala Faizah Amalia, Luis Wijaya Kusuma, dan Firda Rahayu Aisyah dengan IPK masing-masing 4,00. Serta Perbankan Syariah lulusan terbaik diraih oleh Nafilah Laila Wardana dengan IPK 3,89. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam kepada para lulusan terbaik oleh dekan dan ucapan selamat dari para wakil dekan dan berfoto bersama. Pada kesempatan tersebut juga ditampilkan video lulusan terbaik. Acara dilanjutkan dengan prosesi pengalungan gordon dan penyerahan piagam oleh masing-masing ketua program studi. Dalam sambutannya, Dekan FEB Unisma Nurdiana SEMSI mengucapkan selamat atas keberhasilan menyelesaikan perkuliahan di FEB Unisma dan kelulusan tahun ini terasa spesial karena di kondisi pandemi, proses perkuliahan dilakukan secara daring. Serta berterima kasih kepada para orang tua wali yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri mereka di FEB Unisma. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma sangat berterima kasih kepada para lulusan berprestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, yang telah mengangkat nama baik FEB Unisma ke kancah nasional, regional maupun internasional. Acara dilanjutkan dengan penyerahan wisudawan oleh Dekan Nurdiana SEMSI kepada pengurus IKA Alumni yang diterima oleh Haji Abdul Qadir Amir Hartono SESHMH dan ditutup dengan bersalam-salaman. Kami Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang hari ini menyampaikan Jumat 13 Mei 2002 dilaksanakan pelepasan dan tasyakuran wisudawan dan wisudawati Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang untuk periode 67 tahun akademik 2021. Pelepasan wisuda ini akan diikuti sekitar 314 lulusan kami yang telah diyudisium sejak September 2021 hingga Maret 2022. Adapun lulusan ini terdiri dari 3 prodi, manajemen sebanyak 200 lulusan, akuntansi sekitar 106 dan kemudian sisanya sekitar 9 mahasiswa dari prodi perbankan syariah. Alhamdulillah dari lulusan kami ini ada lulusan yang berpredikat sebagai fresh graduate, yaitu kami memberikan penghargaan bagi mereka yang memiliki prestasi baik akademik maupun memiliki berbagai penghargaan-penghargaan dari berbagai ajang kompetisi baik nasional internasional. Ada 10 lulusan terbaik dan kami juga memberikan penghargaan bagi lulusan kami yang memiliki talenta di bidang non-akademik. Ada sekitar 12 lulusan. Nah, pada pelepasan kali ini kami sangat berbahagia. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati telah menempuh pendidikan di FEB Unisma, bahkan ada yang selama 7 semester sampai dengan sekitar 9 semester, dan kepada orang tua, wali, dan kerabat kami ucapkan terima kasih
karena telah memilih FEP Unisma sebagai tempat untuk menempuh pendidikan tinggi. Iwan Hikmawan melaporkan.